Selamat siang teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan kami di HKBP AIDS Ministry YouTube channel dengan program kami talk show seputar informasi HIV/AIDS. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah penting. Judulnya adalah apa yang harus saya lakukan kalau teman saya terinfeksi HIV/AIDS. Tentu saja bersama dengan kami, saya Adha Pratiwi Syanturi, dan dengan narasumber kita Dr. Tiara Sibuan. Kita akan membahas hal ini secara detail dan semoga akan berguna bagi teman-teman semuanya. Teman-teman, mungkin teman-teman punya teman yang terinfeksi HIV atau kerabat. Nah, teman-teman mungkin tidak tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Oleh karena itu, kita akan belajar apa saja yang harus kita lakukan kalau teman kita terinfeksi HIV. Apakah kita langsung menelpon petugas medis, ataukah kita harus langsung memviralkannya di media sosial. Pokoknya selengkapnya akan kita bahas kali ini. Nah, oleh karena itu kita kasih waktu untuk Bapak Dr. Tiara menjelaskan kepada kita semua apa saja hal penting harus kita lakukan kalau seandainya teman kita terinfeksi HIV/AIDS. Ya, terima kasih. Jadi apabila kita punya pengalaman teman kita didiagnosa terinfeksi HIV/AIDS, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang sering terjadi, yang sudah kita lihat, kita alami dari dampingan kita ya. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui informasi mengenai HIV dan AIDS itu secara benar. Untuk itu kita sebagai teman dari penderita HIV atau yang sudah didiagnosa sebagai penderita HIV dari hasil pemeriksaan laboratorium, sebaiknya kita harus mencari atau mempelajari informasi tentang HIV/AIDS dari informasi-informasi resmi. Oh, begitu ya Pak. Jadi harus pasti dulu keluar hasil tesnya dari laboratorium dan segera mencari informasi yang benar dan lengkap. Kenapa harus cari informasi Pak yang benar dan lengkap? Oh, kalau dia sudah ditegakkan dari laboratorium bahwa dia memang sudah bisa dikatakan sebagai seorang penderita dari hasil pemeriksaan, supaya tidak terjadi kesalahan di dalam informasi selanjutnya, baik kepada si penderita sendiri dan juga kepada keluarga. Kita harus tahu sebenarnya HIV ini seperti apa, bagaimana dia penularannya, bagaimana pengobatannya, supaya si penderita siap ya di dalam menangani kasusnya untuk dibantu oleh petugas medis. Oke, yang kedua Pak, kalau udah paham nih informasi HIV/AIDS-nya, terus apa yang harus kita lakukan? Kalau itu tadi sudah kita ketahui dengan benar dan kita sudah mencarinya dari sumber informasi yang benar, seperti dari rumah sakit rujukan untuk HIV dan AIDS, kemudian dari lembaga yang peduli dengan penderita HIV/AIDS seperti HKBP AIDS Ministry, maka kita nanti akan sebaiknya menyimpan rahasia ini dengan benar. Karena kenapa harus disimpan? Orang lain yang kita informasikan bahwa teman kita ini adalah seorang penderita HIV, kalau dia belum mendapatkan informasi yang benar juga, nanti akan terjadi hal lain yang sering dialami oleh dampingan kita, yaitu yang disebut dengan stigma dan diskriminasi. Dia bisa distigma dari temannya sendiri, bahkan dari keluarganya sendiri, kemudian juga dari lingkungannya. Jadi supaya itu tidak terjadi, maka informasi ini perlu kita jaga kerahasiaannya. Dan pada suatu saat nanti, mungkin sesudah semuanya siap, keluarganya siap, terutama penderitanya sudah siap, maka ada saatnya bahwa informasi itu bisa dibuka kepada keluarganya dan lingkungannya. Baiklah,
Tadi sudah ketahui informasi yang benar, simpan rahasia. Selanjutnya apa yang kita bisa lakukan untuk teman kita itu? Sesudah teman kita ini didiagnosa sebagai penderita HIV, tentu dia mentalnya sangat terguncang sehubungan dengan apa yang harus dia alami, bahwa dia akan ada virus di dalam tubuhnya seumur hidup dan dia harus mendapat pengobatan seumur hidup. Untuk itu dia tentu butuh dukungan. Yang pertama tentu dari kita sendiri, kemudian juga dari keluarga dan lingkungan. Kita jangan menghakimi dia, dan kita tidak perlu sebenarnya di awal ini menanyakan dari mana dia bisa terinfeksi. Yang perlu untuk dia adalah semangat, kemudian dukungan yang kita berikan mengembalikan semangatnya untuk mampu menerima kondisinya dan juga bisa mengikuti pengobatan. Perlu dicatat teman-teman, ketika sudah mengetahui status teman-teman kita, pada saat itu tidak perlu menanyakan kamu dapatnya dari mana, kamu melakukan apa sehingga kamu dapat HIV. Nggak perlu ya. Seperti penjelasan dari Dr. Tihar Hasibuan tadi, yang perlu kita lakukan saat itu adalah mendukung dia, memberikan semangat untuk dia supaya dia bisa melewati masa-masa sulitnya ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan lagi Pak untuk membantu dia? Jadi teman kita ini tentu sudah mendapat penjelasan dari dokter yang menangani bahwa dia tentu terinfeksi HIV, dia akan mengalami penurunan daya tahan tubuh. Untuk itu dia perlu kita dukung bagaimana dia meningkatkan daya tahan tubuhnya, memelihara kesehatannya. Di samping dia harus memang mengatasi penyakitnya untuk infeksi oportunistik yang datang, dan juga harus menerima obat antiretroviral untuk menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh. Jadi dia perlu memang suatu perubahan gaya hidup dari pola hidup yang lama ke gaya hidup yang baru yang lebih sehat, yaitu dalam hal nutrisi atau makanan. Tentu dia harus menjaga makanan yang sehat dan menghindari makanan yang mentah. Dan yang kedua juga dia harus menjaga pola tidur yang cukup, dan semuanya rokok dan alkohol juga harus dihindari. Nah, ini yang perlu kita dukung, kita dampingi, kita ingatkan, karena tidak mudah untuk merubah gaya hidup atau pola hidup. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagai seorang teman atau kerabat atau saudara, baiknya kita menjadi penolong bagi teman kita yang terinfeksi HIV dengan membantu dia, mendorong dia untuk ikut mengikuti gaya hidup yang sehat. Misalnya kalau dia dulunya merokok, kita dorong dia untuk tidak merokok gitu. Karena untuk menjadi sehat butuh usaha dan butuh dukungan dari teman-teman sekitar. Baiklah, terima kasih buat diskusi kita pada siang hari ini Pak. Semoga teman-teman yang mendengarkan boleh mendapatkan manfaat. Ingat, seandainya kamu punya teman atau kerabat atau saudara yang sudah divonis oleh dokter terinfeksi HIV, maka yang harus kamu lakukan adalah pelajari informasi HIV/AIDS yang benar, kemudian simpan rahasianya, yang ketiga beri dukungan, yang keempat dorong untuk hidup sehat, dan yang terakhir adalah share informasi HIV/AIDS melalui sosial media kamu. Khususnya video kita kali ini kamu boleh share dan like, dan jangan lupa untuk subscribe. Kunjungi kami di HKBP AIDS Ministry di Instagram, di Facebook, di website, dan juga di channel YouTube kami. Semoga kita semua sehat dan ending AIDS 2030 dapat tercapai. Terima kasih.